Jalan yang ke blok sana tadi kita lewat. Jadi main roadnya di sini apa ya istilahnya, ini pertigaan lah, pertigaan jalan. Jadi dari sana ini jalan ke sana. Nah, instalasi airnya terus mengikuti pinggirannya. Jadi ada jalur untuk penyiraman durian, ada juga jalur untuk penyiraman pepaya. Kalau yang udah ketanam kelihatan apa ini? Nah, yang ini nanti di sininya kita pasang sprinkle. Oh, seperti itu. Yang udah ketanam ini adalah untuk jalur irigasi pepaya. Duriannya akan bagaimana? Duriannya akan direlokasi. Seperti itu. Pokoknya semua harus tepat sesuai dengan koordinat yang kita sudah bikin di sistem. Sehingga nggak bisa geser-geser lagi. Kasihin Nutrijel. Oh ini, Iya, ini. Ini 1 Desember ini. dia kita ngejar ya. Ngejar yang itu dia. Ini yang ini mau dipindah atau mau diangkat ya? Ini kayaknya enggak dah. Oh, ini enggak? Kayaknya pas patok merah tuh. Oh, pas patok merah. Kayaknya. Ini apa? Ini bawor. Bawor ya? Ini bawor. Oh iya. Kecil-kecil. Ini usia berapa sih cabut kenapa? Ini penanaman waktu itu di akhir Desember 2019. Progres pertumbuhannya lambat sekali. Jadi sangat ketinggalan dari teman-teman seangkatannya. Kelihatan batangnya udah menua ya. Jadi kalau dalam bahasa saya sering menamakannya kuntet atau apa ya, kuntet atau bantat lah, kerdil, sehingga kalau dipaksakan pun nanti tidak akan bagus. Jadi dia akan ketinggalan kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang seusia dia yang normal ya. Paling tidak dia harusnya udah minimal seperti itu. Berapa? Jadi kurang lebih udah hampir sepinggang ya, apa bahkan udah lewat ya. Jauh sekali ketinggalannya. Sehingga kita memutuskan untuk ganti. Dan memang yang ini pun kita akan sedikit tinggikan levelnya terkait dengan kita program tumpang sari untuk tanaman berjangka menengah yaitu pepaya, dan juga nanti tumpang sari tanaman jangka pendeknya kita dengan kacang tanah yang kita sudah mendapatkan kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk cemilan ya, kacang gurih gitu. Jadi kita ada 2 tanaman tumpang sari di sini. Ada tanaman tumpang sari yang berjangka pendek yaitu kacang tanah, terus tanaman tumpang sari jangka menengahnya itu pepaya. Sehingga instalasi airnya pun di sini kita langsung siapkan untuk jalur penyiraman durian
dan juga untuk jalur penyiraman tanaman tumpang sari. Jadi langsung kita buatkan jalurnya masing-masing supaya lebih maksimal. Jadi fasenya setelah kemarin mapping terus dibikin apa? Setelah kita mapping, ya, kita membentuk atau merealisasikan dari set plan yang ada, yaitu ini adalah main road ya, main road di tengah kebun. Jadi di tengah kebun kita ada jalan akses tentunya untuk kepentingan logistik dan juga nanti tentunya untuk hal-hal lain terkait perawatan kebun dan juga hasil panen ke depannya, sehingga kita siapkan badan jalan yang tidak kita tanam sehingga tidak mengganggu untuk kegiatan-kegiatan teman-teman kebun. Di mana di sampingnya kita siapkan jalur drainase sehingga badan jalan tidak akan rusak. Seandainya nanti udah dikeraskan pun dia tidak akan belenyok ya di bawahnya. Terus di sampingnya kita siapkan kanal khusus untuk penanaman jalur irigasi, sehingga semuanya nanti tertata, tertanam ya. Tentunya akan lebih awet nanti pipanya dan menghindari terjadinya lumut di dalam pipa karena dia terkubur, tidak kena sinar matahari. Salah satu tujuannya itu. Semua titik kita udah siapkan fasilitas pengairan nantinya. Jadi menyambut musim kemarau ini kita sudah siap untuk fasilitas penyiraman yang ya dikatakan sudah semi otomatis lah. Nggak 100% otomatis tapi semi otomatis. Dengan debit air yang cukup dan sarana penyiraman yang sudah memadai. Jadi ini untuk air ini embung ada berapa? Embung utama kita yang di titik tertinggi di sana itu embung utama. Terus ada embung kecil di bawah sini, bukan embung lain, ini tampungan air hujan karena memang di sini cekungan. Kita akan manfaatkan sekaligus sebagai tampungan air hujan. Terus embung yang berikutnya itu ada di samping pondok kami di sana, ya, pondok hijau sana. Itu sebelah samping kirinya itu kita bangun ukuran 7x15. Itu jadi setiap blok kita siapkan kolam penampungan air untuk mensupport kebutuhan air. Jadi dari sungai kita pompa pakai pompa besar ke embung, ke kolam penampungan. Habis itu kita pakai mesin pendorong dibantu dengan gravitasi dengan kontur yang agak miring. Seperti itu. Hujannya mulai kapan? Berapa hari? Berapa bisa lebih banyak di mana kalau? Untuk pengairan ini memang lumayan biayanya. Tentunya dimulai dari pipanya, mesinnya, dan ya tentunya nggak bisa dipungkiri biaya tenaga kerja. Itu yang memang untuk teman-teman pekebun ya mau nggak mau itu harus disiapkan. Gitu. Nah terus untuk fasilitas pengairan ini kami 1 bulan lah dari mulai dari mulai pemetaan, penggalian sampai dengan instalasi. Kita perlu waktu 1 bulan lah untuk area ini. Ya tentunya dengan tenaga kerja yang kita geber jumlahnya lumayan banyak karena ngejar waktu ya. Kita udah mau masuk kemarau, kalau ini belum beres nanti menjadi PR untuk perawatan tanaman durian kita serta tumpang sari yang akan kita jalankan. Ini cerita penggunaan pipa yang dipilih. Iya, pipanya kami pakainya orang biasa nyebutnya paralon lah ya, atau PVC. Jadi kami tidak menggunakan bahan yang HDPE ya, karena satu harganya lumayan, yang keduanya untuk aksesorisnya
di daerah sini tidak terlalu gampang didapat, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak disengaja ataupun yang sifatnya accident, untuk penggantiannya agak repot karena kami di kampung ya, sehingga kami memutuskan menggunakan bahan PVC, namun kami menggunakan PVC-nya yang ketebalannya maksimal karena harapannya kita bisa berjangka panjang 15-20 tahun ke depan pun harusnya sih apabila perlakuannya seperti ini masih mampu bertahan. Jadi kita tanam dan kita tempatkan tidak di jalur-jalur yang akan diinjak oleh kendaraan berat. Ya. Jadi seperti yang udah terpasang ini, kita menggunakan pipa PVC yang ukurannya setengah in. Yang ini 1 in. Ukurannya 1 in ya, untuk yang ditanam di jalur pepaya ini. Jadi keluarnya. kita ada 3 jalur in dan out. Terus untuk ke sekundernya kita menggunakan yang 1 in, dimana ke atasnya kita menggunakan yang setengah in untuk sprinkle nantinya. Kita menggunakan PVC yang ketebalannya memenuhi standar lah. Saya nggak tahu ini ketebalannya berapa, tapi 0,4. 0,4 apa? Ini ketebalannya. Ketebalannya 0,4 ya? Ya ini cukup kuat lah. Kalau merek kita nggak bicara merek, pokoknya pakai PVC yang permanen, yang paten lah. Memang ya itulah harganya sekian kali lipat dari yang ketebalannya sangat minim. Namun kita bicara resiko dan nanti kerepotan kita akan panen di belakang hari. Mendingan sekaligus yang lebih kuat namun bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Ini investasinya berapa puluh juta nih, berapa hektar kira-kira habis? Hitungan saya untuk per 3 hektar ya, per 3 hektar kemarin 130-an. Total tadi berapa? Iya, tinggal dikalikan aja lah. Pokoknya per 3 hektar kemarin Parolnya hitungan saya realisasinya adalah itu sudah termasuk mesin pendorong. Oh. Mesin pendorong ya, bukan mesin yang untuk sedot itunya. Itu kami habis 130-an. Itu sudah include ya untuk jalur durian dan juga tanaman tumpang sarinya. Jadi kita memang double karena kita ada tanaman tumpang sari, sehingga biayanya harus ya berlipat. Tapi kalau hanya untuk durian saja, ya tentunya bisa dikatakan separuhnya. Jadi dari 130-an itu ya tinggal dibagi 2. Begitu. Tapi kalau untuk yang mau pakai tanaman tumpang sari, kalau hitungan yang udah kami lakukan di sini ya di daerah Jasinga, kami habis di angka 130-an something untuk per 3 hektar. Jadi kalau dengan luasan kita punya 9 hektar atau 12 hektar atau 15 hektar ya tinggal dikalikan aja. Kurang lebih begitu.